Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, asa kirang tariknya. Teh sarapan rupi namanya saum teh. Kayaknya harus lebih kenceng deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga AA, teteh dengan membacakan tadi ya salam kita, salam kepada semua pemirsa, salam Pak Ustadz, salam buat semuanya, ini menandakan bahwa saum kita adalah saum yang berkah ya, semangat, terus sehat, kemudian tidak melemah, tetapi kita tunjukkan semakin kita menuju berbuka, kita akan semakin sehat, semakin semangat, semakin kuat, pokoknya semakin suara juga kelihatan Pak Ustadz, begitu ya. Baiklah hadirin yang berbahagia, kemudian ini yang berada di studio ini, kita katakan studio ini ya, Maika sangat berbangga dengan hadirnya semua, baik yang berada di studio ataupun yang berada di luar. Tentunya ini adalah berkat rahmat, inayah, serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua ya, yang telah memberikan kepada kita sehat, nikmat sehat yang paling besar, yang kadang-kadang orang suka lupa Pak Ustadz. Nikmat sehat ya, kadang-kadang kita merasa jumawa nikmat itu hanya berupa materi, padahal nikmat sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Tak lupa salam serta sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada tabiin itabiin, kepada para sahabat ya, kepada guru-guru kita, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu menjalankan risalah Islam dan akan mendapatkan syafaat pada hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah hadirin berbahagia, Pak Ustadz juga sudah ada, Pak Ustadz Tatang ini yang luar biasa. Tadi sebenarnya udah keliling juga ke sini ya Pak ya, sudah meninjau ya. Tetapi katanya baru sedikit, tetapi sekarang alhamdulillah ini luar biasa sudah banyak ya, pesantren dalam bentuk lain ini. Istilahnya biasanya kalau pesantren itu biasanya kita ketemu di satu tempat ya Pak Ustadz ya, kemudian belajar di situ, apakah itu pengetahuan apa yang disampaikan, kemudian kita mencatat, kemudian ada tes dan sebagainya, itu biasa. Nah inilah dia pesantren dalam bentuk baru nih ya. Pak Yudi, halo Pak Yudi. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Selalu berikan. standby, Insya alhamdulillah Allah. ya. Selalu saya, Mang Yayat ini Mang Yayat. Halo Mang Yayat. Boleh dong. Nah, di belakang layar biasa. di belakang layar seperti biasa. Ini luar biasa ini. Kemudian ada juga Bu Nanto nih di belakang nih. Bu Nanto mengawal ya. Halo, ya assalamualaikum Bu Nanto. Jadi ini adalah bentuk kepedulian kita bersama dalam rangka tentunya mengisi ya bulan Ramadan dengan hal-hal yang positif Pak Ustadz ya. Bahwa memang bulan Ramadan itu tidak hanya diisi oleh membaca Quran tentu saja, tetapi hal-hal yang positif pun menjadi pahala. Bahkan katanya betul nggak Pak Ustadz? Tidur pun menjadi pahala. Begitu ya, apalagi kita yang tholabul ilmi. Baiklah sebelum kita mulai ya talk show atau bincang-bincang ringan kita bersama Karang Taruna 09 Masagi, bersama Pesantren As-Salam, bersama Pak Ustadz kita dan teman-teman yang lainnya, kita awali saja atau kita buka kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pak Ustadz, ya punten pami geda gedungnya. Ini ada istilah begini nih. Katanya hidup itu nih anak-anak muda nih ya, tapi kita juga kadang begitu. Bahwa hidup itu jangan palsu. Jadilah diri sendiri. Karena kalau palsu itu capek katanya. Be yourself, jadilah diri sendiri. Nah sebenarnya dalam Islam pun kami yakin bahwa konsep itu ada gitu ya, menjadi diri sendiri. Nah mungkin kita akan bersama-sama ya mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Tatang. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadal masya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dalam sore ini kita duduk bersama riung mungpulung cek bahasa Sunda mah. Pak Amprok Jonghok sareng anu make anerok, aya anu make anerok.
Kita bicara santai saja ya untuk sore ini, tapi untuk supaya berkah kita awali dulu dengan bacaan Fatihah bersama-sama ya. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi pahala bagi kita semua dan menambah curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ibu MC spesialis ini ya selalu terlihat ya di layar TV ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya juga, ini yang luar biasa tim dari panitia kegiatan Ramadan ini. Ada Pak Yayat luar biasa, tadi katanya dari jam 10 sendiri, luar biasa ini. Makanya perlu diketahui oleh Tarka kalau ini terbuka, siap-siap aja di sini menghampiri, sepertinya butuh bantuan gitu. Nanti juga setelah beres tidak langsung pulang begitu saja ya, kita kerjasama nanti bisa beres bareng-bareng ya. Terima kasih, ini Bapak Ketua hadir juga di sini. Mudah-mudahan ini jadi penguat tali silaturahim di antara kita. Sepertinya saya agak terbelenggu ya kalau dipakai ini. Saya dibuka aja ya, biar katingali hausna gitu. Bari santainya ngartos adanya bahasa Sunda. Langsung yang tidak mengerti bahasa Sunda ngerti ya, biasanya aku bahasa Perancis komik itu. Saya posisikan dulu duduknya karena kita santai hari ini. Yang perempuan boleh di depan, laki-laki biar kelihatan matching gitu. Jadi silakan yang laki-laki dua, itu nanti agak maju sedikit ya. Ayo yang perempuan santriwati di depan ya, kami persilahkan, sok diisi. Nah, gitu. Iya, wah Yang menipas. ini gabung, yang itu maju ke depan sedikit, agak. Yang belakang Nggak usah gabung. ini, agak jarak aja. Agak jarak, Jaga agak jarak. Jaga jarak. Social distancing. Kurang sedikit, kurang jaga jarak. 5M, hayo. Ya. Iya, mangga. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, pagi atau sore ya? Sore ya. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Itu aja ya. Alhamdulillah walau lapar, luar biasa. Ya, siap. Oh, pakai walau lapar? Walau lapar ya. Oh, pakai walau lapar ya. Alhamdulillah walau lapar, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Sekali lagi. Alhamdulillah luar biasa. Mana dulu? Alhamdulillah Walhamdulillah luar lapar, biasa. Allahu Akbar. Ya, siap lah, Oke. siap. Tangannya di kepala ya Pak Ustadz ya? Kepal ya. Kepala ya? Ya. Nanti suara mana yang lebih keras ini biasanya? Ya. Nah. Kalau lembut wajar perempuan ya, apalagi belum sarapan dari pagi. Yuk. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah luar biasa walau lapar, Allahu Akbar. Wip. Sekali lagi, kalau lapar akadio ya. Sini aja. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah luar biasa walau lapar, Allahu Akbar. Oh. Nguji konsentrasi dulu. Ya. Ikuti gerakan saya. Ya. 1. Siap, ikuti. Ya. Siap. Siap, ikuti gerakan saya ya. Siap. 1. Ini aja siap. 1. 2. Ini kan sama. Siap. 3. Siap, ikuti saja ya. Ikuti. 1. Lurus. Jangan malu-malu, sudah gede. 1, lurus. Yang punya telunjuk acungkan. Siapa yang belum mandi? Oh, semuanya ternyata. Apa Ustadz mah tahu aja. Ulangi itu ya. 1. Siapa yang sudah mandi? Cung lebih tinggi? Ya, sudah alhamdulillah. 2. 3, ke bawah kan.
Dengarkan kata-kata saya. 1. 2. Terus garugah? Atau kenapa tidak ngacung? Kan dengarkan Dengarkan tadi ya. kata-kata Ih, saya. tadi udah gitu Pak Ustadz. Udah, Saya udah gini-gini baru connect tadi. ya. Nah, sekali lagi. Ikuti kata-kata saya. 1. 1. Ikuti kata-kata saya. 1. 1. Oh, ternyata Anda 1 Ki. Kenapa tidak begini? Tadi gitu Pak Ustadz. Yo, sekali lagi siap. Ikuti gerakan saya. 1, 2, 3 ke bawah. Siap. Sekali lagi. Ikuti kata-kata saya. 1, 1, 2. 2. Hebat. Fokus berarti ya. Sudah siap. Coba sekarang segini begini. Tadinya mau beri tangan ke kanan semuanya. Kanan. Ada nggak apa-apa ke teman, asal jangan ke muka saja ya. Kanan. Kalau kiri berarti yang kanan ke bawah kan, yang kiri ke sana kan. Siap? Good. Kiri. Kanan. Kiri. Siap. Ke bawah kan. Sekarang lawan katanya. Siap? Kalau kanan berarti tangannya ke kiri. Gitu ya. Kalau kiri ke bawah. Siap. Ih Pak Ustadz. Siap. Ya. Kanan. Mana Kan kanan? lawannya kiri. Iya benar. Lawan kata. Siap. Kiri. Berarti kalau ada yang beradu itu salah ya. Siap-siap nyanyi ke depan. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Berdiri sajalah biar agak sedikit ini. Waduh. Ya, siap-siap. Gitu ya. Lihat tangan ini ya. Kanan. Mana kanan? Lawannya tuh. Oh. Lawannya. Biar fokus dulu satu, sesuai kata-kata ya. Kalau kanan ke kanan, kalau kiri ke kiri, siap. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Nah, siap, udah fokus ke bawah. Lawan kata. Gini aja berarti yang gampang ini ya. Tak. Siap. Lawan kata. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Cukup. Ya, yang penting sudah bangun. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Baik, ini kita materi sekarang tentang be yourself. Be yourself. Kita lihat kalau dalam bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Apa? Kun anta. Kan, nah, ada lagunya Kun Anta? Bisa? Ada yang bisa? Mau ke depan? Ada yang bisa? Kun Anta kan di filmnya juga ada. Jadi baru tahu bahwa Kun Anta teh ada kakak dengan apa? Be yourself. Artinya jadilah diri sendiri. Repot jadi orang lain itu. Apalagi berada di bawah orang lain, berat pisan. Apalagi digusur orang lain, sama ribut. Jadi jadilah diri sendiri. Ada yang bisa lagunya? Nah, ada yang kenal ini? Ini waktu saya muda ini. Asal tuh mirip-mirip acan kenanya. Kita lihat. Ya. Ini versi Indonesianya. Kalau bisa ikut saja ya. Suaranya keluarkan. Ingin diriku jadi Suaranya agak seperti mereka agar aku berharga, bisa Sambil ngerenang aja. berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu Wih, harta Tapi udah tatar aja. jadi sempurna. Ayo yang bisa boleh, yang bisa boleh. Hanya di dalam jiwa, bukan karena harta, kau kan jadi
dari lagu tadi, jadilah diri sendiri itu apa yang bisa diambil? Harus apa? Ada yang menyimak? Jadi diri sendiri itu seperti apa? Ada yang tahu? Harus diulangi lagi? Diulang lagi sekali lagi. Coba deh, diulang biar lagi. fokus ke liriknya juga nih. Karena kita tidak akan tahu siapa diri kita kalau dari liriknya ini kita juga Iya, tidak. belum tahu ya. Yang jelas sih nggak melihat harta katanya, bukan karena tahta. Nah, sedikit Coba tadi ya. lihat Coba lihat ya. sambilnya juga boleh. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga, hati yang mulia itulah kuncinya. Stop. Apa kuncinya? Supaya diri kita berharga apa? Hati yang mulia. Hati yang mulia. Iya. Semua orang itu punya hati, makanya harus hati-hati. Betul. Kalau tidak hati-hati, orang ceroboh belum tentu akan mulia. Tapi kemuliaan seseorang itu salah satunya adalah sumber dari hati. Kalau ingin menjadi diri sendiri, itu yang akan menangkan apapun yang kita miliki. Kalau itunya punya kita, bersyukur. Boga senal sabelah, eka masjid minimal bisa engkle. You know engkle? Ya. Daripada pinjam orang lain, takut dipakai dan lain sebagainya, itu tetap tidak tenang. Walaupun HP jadul atau HP belah karena apa tiba dan sebagainya, tapi kalau punya diri itu tenang. Beda dengan pinjam orang lain, kakak gue buka, aduh maaf HP mau dipakai, gitu. Aduh tidak tenang. Jadi kalau punya diri itu lebih menenangkan, apalagi itu diri kita sendiri, tidak minjam ke orang lain. Ya, susah acting itu, lihat aja. Kalau yang main film itu, actingnya lama sekali. Kenapa? Harus menjadi orang lain. Kita tampil apa adanya. Biasa berangkat ke sekolah taramani, ya kucil apa adanya, itulah diri kita. Tapi harus berubah memang gitu. Apakah diri kita harus bangga dengan orang tua? Bangga harus. Tapi kita harus seperti orang tua? Tidak juga. Harus seperti ibu kita? Mau seperti ibu kita? Siap menjadi seorang ibu? Harus siap. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak tetap aja jadi bapak-bapak. Ya. Apakah kita harus bangga dengan diri kita? Nah, kita ini kan pemuda. Ini pemuda semua nih kategorinya nih. Tapi yang disebut pemuda itu apa yang kita banggakan? Kan ayeuna mah kadangkala ditewaku non polisi, set langsung nelpon ka babe. Beh, ieu ditelepon, pemuda ceurik, tangerakeun. Pemuda itu hadapi diri sendiri, jangan mengatakan kayak aduh wawartos heula ka bapak dan sebagainya. Nah, kita lihat kata-kata bujangga Arab. Laisal fata man yaqulu kana abi walakinal fata man qala hada abi, hada anada. Ada yang tahu artinya? Silmi, hal arafta min hadhil kalimah? Laisal fata may yaqulu kana abi. Yo, bareng-bareng. Ikuti dulu. Laisal fata man yaqulu kana abi. Walakinal fata man qala hana ada. Hana anaza. Yang disebut pemuda ini adalah bukan seseorang yang mengatakan ini ayahku. Tapi yang disebut pemuda, inilah diriku. Nah, berarti kita harus menjadi diri kita. Kita tidak bisa menjadi ayah. Bahkan ada yang paling repot. Ada tetangga, aduh saya sebagai tetangga wali kota, pada wali kota mah teu apal-apal ka urang. Saya tetangga alhamdulillah cenah tentara. Tentara mah teu urusan dengan kita gitu. Kadang kala kita bangga dengan orang lain gitu. Oh saudara saya mah sudah menjadi anu. Kapan kita bangga dengan diri kita? Makanya kita jadilah kun anta, jadilah diri sendiri.
Ingat, kata-kata ini mesti simpan dalam hati kita. Laisal fata man yaqulu kanabi walakinal fata man qala hana azada. Yang disebut muda itu bukan seseorang yang bangga atas orang tuanya, karena kalian tidak tahu bagaimana perihnya menjadi orang tua sebelum sukses seperti sekarang. Kita mah hanya menikmati aja sekarang. Kalian tidak melewati masa itu dan kalian belum tentu akan siap. Makanya dengan kondisi yang sekarang, kalian harus jadi diri sendiri pada masa milenial sekarang ini. Bagaimana seorang ibu atau seorang pemuda. Kalau misal ayah kita menjadi seorang, siapa yang tahu? Ada yang kenal? Bapak Jokowi. Itu yang di sampingnya siapa? Donald Trump. Sekarang masih dari presiden dari mana? Sekarang masih tidak ya. Saya juga sebetulnya tidak mau ya dipresideni sama Donald Trump waktu itu ya, makanya tidak memilih gitu. Nah, walaupun kita bangga kita ayah misal, atau bahkan mungkin tetangganya juga kan bangga. Saya tetangganya Pak Jokowi, tetangga gitu atau ya, kamu jadi anak nameren, kamu jadi Pak Jokowi, hanya tidak mungkin kita. Kalau kita bangga terhadap mereka atas pencapaian mereka hanya sebatas mereka 5 tahun. Lalu setelah mereka pensiun, setelah selesai, kita akan bangga tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita hanya sebatas membanggakan orang lain. Dari kita tidak ada yang dibanggakan. Bahkan kalau tidak kita tidak bisa menunjukkan jati diri, budak presiden banyak itu. Nah, makanya anak siapapun kita, tapi yang tadi sumber dari hati yang mulia, kita bisa lebih dari hebat daripada mereka. Berikutnya, kalau ayah kita seorang pengusaha sukses, usaha itu ada masa bangkrutnya, apalagi masa pandemi. Lalu setelah bangkrut, apa yang kita banggakan lagi? Tidak ada. Karena kita sudah terbiasa bekerja keras, mencari uang sendiri, kalaupun itu ayah kita bangkrut usahanya, kita sudah siap dengan keadaan apapun. Karena kita tidak bersandar pada orang tua. Walaupun orang tua kita mampu, tapi tetap kita harus belajar mandiri. Gak usah malu jualan cireng ke sekolah, ngajing-jing es. Gak usah malu jualan roti, jualan apa saja. Karena orang tua hanya sebatas sementara, kita tidak tahu orang tua kapan suksesnya, kapan berhenti dari kesuksesan itu. Kalaulah mereka akhirnya bangkrut, kita tetap masih sukses. Kita bahkan bisa membantu ke orang tua. Banyak yang sudah sukses di usia muda? Banyak? Ya, kadangkala bangga jadi anak tentara. Ayo masalah tenang ya sok yuk lumpang kira ada gagahnya. Kenapa anak tentara? Ternyata tentara teh atasan deui. Udah repot. Kadang juga ini yang kadang dibanggakan, apapun profesinya, apalagi punya jabatan, jadi anu, kadang kita teh bangga gitu. Kalau kita hanya sebatas mengandalkan bangga terhadap mereka, lalu kalau mereka tidak ada, apa yang akan kita banggakan? Kalau diri kita lagi tidak ada harganya dibanding mereka. Kalau kita sudah menjadi diri sendiri, tidak peduli orang tua menjadi apa, tetangga menjadi apa, tapi kita punya kebanggaan diri sendiri. Ya, siap jadi diri sendiri. Makanya salah satu orang tua itu ya, biasa yang bijak, biarkan aja. Walaupun orang tuanya polisi, misal anak nabade jadi tentara, mangga jadi presiden oge mangga. Hanya nanti kita supaya menjadi diri sendiri itu, lalu bagaimana caranya? Berikutnya kuncinya ini, satu, supaya kita menjadi diri sendiri apapun nanti jadinya, karena tidak mungkin ya akan sama profesinya. Yakin jadi presiden? Tidak yakin, ya mau jadi presiden, tidak mau mual-mual acan nih mah jadi presiden teh. Tapi kan tidak menutup kemungkinan. Nanya ini, mau jadi presiden? Oh, bingung, tidak punya cita-cita sama sekali gitu. Jadi kalau di dalam kitab Talimul Mutalim, begini kalau mencapai itu, target itu harus 5, minimal 3 yang tercapai. Tapi kalau target 1 saja tidak, boro-boro sampai ke tingkat 5 gitu. Jadi coba saja, kuncinya kerja keras. Yang selalu digaungkan dalam film apa waktu itu? Film apa ya? 5 Menara ya? Manjada wajada. Semua ikut? Manjada wajada. Sekali lagi. Coba lebih keras. 1, 2, 3. Perempuannya 1, 2, 3. Aduh lulus bisa baca tuang. Yang laki-laki
Siapa yang tahu artinya? Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Cuman ini sungguh-sungguhnya aduh Korea bisa. Memang luar biasa apalagi tentangan sekarang. Setan itu di genggaman. Betul. Setan naon eta ngaranna? Setan HP di genggaman. Tadi saya konsultasi nelpon anak di kelas 6. Tanya-tanya kenapa anak ini nilainya kecil? Ya itulah belajarnya 10 menit, muka YouTube dan gamenya 1 jam katanya. Samakah dengan kita? Kadang kagoda itu teker belajar online gitu PJJ. Aya Facebook buka masuk, muka akhirnya muka aneh video. Belajar belum tuntas, jam sudah habis. Sering gitu? Sering? Ngaku saja bulan puasa. Sering? Sering? Nah itu sama berarti ya. Jadi setan itu sudah di mana? Di genggaman. Bukan dunia sekarang mah, setan di genggaman gitu. Jadi tergantung kita. Makanya bahasa Sunda manjada wajada, harus ngereketkeun. Kalau bersungguh-sungguh yakin akan berhasil. Sungguh-sungguh kita akan belajar. Matak tadi saya ke anak-anak, wayahna ini mau ujian karena kelas 6 mau ujian. Puasa dohir batin. Puasa YouTube, puasa Facebook, puasa game. Karena kalau begitu konsepnya belajar 10 menit, buka YouTube 1 jam, nggak akan pernah berhasil. Jadi kata manjada wajada itu tidak akan pernah berhasil. Man malaweng tidak akan pernah berhasil. Ya. Cek bahasa Sunda mah, ingat kata-kata Kang Aher. Sabisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Nah ini bisa jadi kurang. Cik bisa nggak naik ke Gunung Malayang? Siapa yang pernah naik ke sana? Siapa yang pernah? Nah. Siapa yang punya cita-cita sampai sekarang belum tercapai? Ada? Mau apa? Kang siapa namanya? Kang Satrio. Mau jadi apa? Jadi presiden. Wah mantap. Siap menggantikan berikutnya. Ini ada cita-cita yang sampai sekarang buat kesampaian? Apa? Pengen nikah di Jawa Barat? Oh muncak, dikira teh nikah gitu. Oh hebat sih teh pengen nikah di Jawa Barat, dikira teh mau adat Sunda gitu, mau disambut sama lengser. Tapi ini mungkin bagaimanapun caranya ini kita sebagai orang Sunda selalu katakan sabisa-bisa, ek ngoronang, arek ngesod, arek jungkir jumpalik, sabisa-bisa, kudu bisa pokoknya. Kajian kumaha oge pasti bisa. Tanamkan itu memang itu bahasa Sunda tapi sederhana, tapi kalau itu ditanamkan sabisa-bisa, pokoknya kumaha carana saya bisa. Bahkan kalau masalah kerbujang cuman tengalaman gitu simpulnya. Kumaha we bisa ingin nikah dengan dia pokoknya. Kajen di pelet ala kumaha oge. Beulah mun kaki itu. Tahu ilmu pelet? Oh, enggak ada, hati-hati ya perempuan. Bahaya tidak tahu ilmu pelet. Nah, bisa-bisa di pelet itu. Dulu mah sampai gitu. Sabisa-bisa kudu bisa saya harus nikah dengan dia. Kumaha we carana. Nah, sekarang kembalikan pada diri sendiri. Kita ini mau jadi siapa? Mau jadi bagaimana? Kalau tadi ingin jadi presiden, oh berarti saya harus aktif belajar di politik, melek politik minimal ya, jadi pengamat lah awalan mah gitu. Jadi cik mau jadi presiden teh, siapa wakilnya? Sekarang Ma'ruf Amin. Siapa yang kemarin yang waktu pilpres itu tidak jadi tapi akhir-akhirnya ikut dengan dia siapa? Oh dua-duanya ya, jadi sekarang damai aja, adem ayam ya. Nah ini jadi kuncinya mungkin jadi contoh kita kalau yang pelajar, saya ini harus nilainya 100. Pokoknya kumaha carana, berarti kalau sebegitu, waktu kapanpun dan dimanapun, sabisa-bisa menyempatkan. Karena saya kudu bisa. Kalau gitu ada usaha, pasti bisa. Kita tahu ini siapa? Siapa? Siapa ini? Thomas Alva Edison. Dia pintar nggak? Pintar? Ketika di SD-nya dia pintar? Hanya beberapa minggu ya dia sekolahnya kalau tidak salah. Akhirnya bahkan dikategorikan orang yang kurang ya. Tapi akhirnya oleh ibunya ditarik dengan tersendiri. Akhirnya dari sana makan biasa kalau kita agak terkucilkan ya bahkan kadang dibully suka ada motivasi biasanya. Ya begitulah gitu. Jadi biasanya ada motivasi gitu. Kalau dulu waktu saya juga di SMP sama guru teh, Pak ini ijazahnya salah nilainya kok jumlahnya segini tapi angkanya segini.
Oh iya. Oh iya, siap. Nah, biasa ada motivasi begini. Ngapain di betul mau kuliah? Iya, cuman mau terpantas lah kuliah mah. Nah, justru dengan kata-kata guru itu mungkin guru maksudnya memotivasi ya. Akhirnya ada semangat. Saya harus bisa. Saya harus membuktikan kepada bapak tersebut saya bisa. Ya alhamdulillah tamat oke gitu. Jadi kalau ada orang yang menghina terhadap kita, anggapan itu sebagai bahan motivasi bagi kita, bahan bakar saya lebih semangat. Jadi nggak usah sakit hati. Justru dengan seperti itu, tatkala kita tamat, samperin dia, terima kasih dulu engkau telah memberikan motivasi walaupun itu menyakitkan, tapi itu menjadi motivasi bagi saya. Gitu, nggak usah awas ya pokoknya mah, terus ngehina gitu, nggak usah. Sebagai ambil sisi positifnya. Lihat ini Alva Edison, dia orang yang pantang menyerah. Dia melakukan percobaan untuk menemukan lampu pijar itu 9.000 kali ya. Sebelum akhirnya menemukan bola lampu pijar, bahkan pada saat menemukan bola lampu pijar, ini mengalami kegagalan sebanyak 998 kali. Cik, sampai genap 999 ya, bukan biasa ya. Nih, kalau misal di sekolah nggak lulus sampai 100 kali, mau keluar atau lanjut ke 101 kali? Kalau ngelamar itu jadi presiden, kalau jadi presiden nyalonkan udah 5 kali nggak jadi, mau tetap mencalonkan? Enggak, kalah sama Prabowo udah berapa kali itu nggak jadi, tetap aja mencalonkan. Jangan kalah, lihat Thomas Alva Edison. Kalau kita niat punya baik, awas. Niat menjadi presiden itu misal, kita bukan untuk menjadi kita terkenal atau menjadi orang kaya. Kalau kita maksud memperbaiki Indonesia, berapa ratus kali pun saya tetap harus menjadi presiden karena saya ingin memperbaiki Indonesia. Tapi kalau tujuannya materi, ayo dah cari kerja lain aja, berarti tujuannya mencari uang. Ya, berarti jadilah diri sendiri di niat yang mulia yang tadi. Kita tidak akan pernah putus asa kalau tujuannya ingin memperbaiki Indonesia. Ya, ingin naik ke puncak. Pada akhirnya bisa kudu bisa, teu bisa ting puncak naratakeun. Kita kenal ini siapa? Bill Gates. Pendiri dia Microsoft. Itu ada tulisannya. Saya mau baca dulu ya. Dia itu kuliah di Harvard, tapi dia DO juga. Akhirnya kan otodidak, akhirnya menjadi orang terkaya. Ini berapa tahun ini? 5 orang terkaya dia termasuk. Ini kalau melihat dari kekayaan. Lanjut sedikit, ini siapa yang mengenal dengan ini? Yang tahu? Itu secara duniawi, kita berbicara akhirat sekarang. Siapa ini? Al-Jabar, bukan Al-JR? Bukan. Ini adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari hadis yang paling masyhur, bahkan orang tidak menolak lagi kalau berbicara sudah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari itu menentukan hadis itu, kalau tidak tahu yang meriwayatkan dari siapa, tanggal lahirnya berapa, dia tidak mau menerima. Khawatir bisa zaman ayeuna gitu. Imam Bukhari semenjak di perutnya ayahnya sudah meninggal. Tapi ada tapinya, duka untung duka rugi. Pas lahir dia dalam keadaan tidak bisa melihat. Tapi dengan tidak melihatnya, ibunya tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah selama 7 tahun. Walaupun anaknya kalau sekarang mah mual mungkin ibunya ngadoa dan geus ti dituna, tapi dengan kegigihannya ibu tanpa menyerah, tanpa putus asa dia berdoa kepada Allah, jadikanlah anak kami yang bisa melihat. Apa yang tadi setelah 7 tahun akhirnya bisa melihat, dan jadilah dia seorang perawi hadis yang luar biasa dan handal. Ada satu lagi yang lebih istimewa. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Luar biasa. Nabi Muhammad ahli militer. Makanya kenapa Nabi Muhammad ahli militer? Setiap pertempuran yang dipimpin Nabi Muhammad selalu menang. Ahli strategi. Kenapa kota Mekah dan Madinah bisa makmur sekarang? Karena tadi awalnya dipimpin oleh Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu ahli dalam masalah mengurus negara. Kenapa Mekah bisa dia kuasai walaupun Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Kenapa Indonesia itu biasa menguasai ke Malaysia? Mungkin tidak ada yang ahli kita seperti bagaimana Nabi Muhammad ahli dalam bidang politik. Pada akhirnya hijrah itu merupakan bukan kabur tapi strategi politik. Mekah pun dikuasai. Nabi Muhammad ahli dalam bisnis. Coba baca sejarah. Nikah dengan Siti Khadijah saja maharnya unta berapa? 100 unta. Kalau satu unta sekarang harganya 100 juta berarti berapa?
Luar biasa, emasnya 1/2 kilo. Mahar. Mau nanti nikah maharnya 1/2 kilo? Atau mau 1 kilo? Cari tipe seperti Nabi Muhammad, baru dapat itu 1/2 kilo. Ini yang harus jadi panutan kita, harus rajin sekali. Bagaimana kesolehannya Nabi Muhammad, bagaimana bijaknya Nabi Muhammad, ahli dalam politik, bahkan termasuk sosok ayah yang luar biasa. Nabi indahnya luar biasa. Nah sekarang kita mau seperti apa? Mau seperti Bill Gates? Mau seperti Thomas Alva Edison? Imam Bukhari, atau mengikuti seperti Nabi Muhammad? Kalau bisa lihat Nabi Muhammad, dia seorang ahli dalam bisnis. Tidak mungkin ya kalau Nabi Muhammad miskin bisa ngasih mas kawin mahar 100 unta, berarti dia adalah kaya. Tapi dalam masalah keagamaan itu memang tugasnya. Berarti jadilah kita seperti Nabi Muhammad, dunia oke, akhirat juga oke. Makanya jadilah diri sendiri. Kalau misalnya evaluasi orang yang kita banggakan dia ahli itu dalam masalah dunia nama, tapi ngaji itu bisa, berarti kita harus evaluasi, kita mah harus lebih daripada itu. Dia ahli ngaji tapi meniripu pisan masalah dunia, hayo nyebar-nyebar proposal untuk makan saja. Kita juga nggak boleh seperti itu. Ya, siap? Sekarang never give up, tidak boleh menyerah. Berarti yang tadi harus semangat. Apapun mereka bilang, wah cenah teu boga kaera, biarkan. Tekadku akan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Tahu ini lirik lagu siapa? Tahu nggak? Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Tahu? Tahu siapa? Pia Palen. Oh, Pia Palen we namanya. Bukan, siapa? Sakoji ya? Sakoji betul? Sakoji. Nah, kita lihat ini perjuangan yang luar biasa. Boleh bisa ikut nanti. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Stop, coba ikut. Apapun mereka bilang, 1, 2, 3. Ikuti semuanya. Maaf, balik lagi ya. Ini menjadi penyemangat. Lihat saja liriknya, indah sekali. Karena kita ingin menjadi yang istimewa, ingin menjadi diri sendiri yang luar biasa. Ini sebagai motivasinya bagi kita. Apapun mereka bilang, biarkan saja. Mereka tidak akan ikut rugi, tidak akan ikut sukses. Teladan tekadku tak akan hilang. Pokoknya maju terus. Jalanku masih panjang, masih jauh jadi presiden. Perlu Jokowi sudah kakek-kakek ya. Nah, baru kita menjadi garis akhir yang kupandang. Ya siap, nanti ikuti biar ini jadi motivasi buat bersama. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ikuti. Apapun mereka bilang, Suaranya keluarkan. takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, Iya, ikut coba. tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan Sambil dinikmati ku buat kocar videonya. kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan Sambil kaki. menghafal itu ya, nanti kita ulang bersama lagi. Ku undang mari sini, terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Lihat, ini Kantong mungkinkah kosong, dia mau dunia nyebrang ke bergerak. sana? Waktu kan mengisi Awas, semangat, bumi ini dengan kerja keras. perak. Rangkai kata baik berbait jadi genap, angkat suaraku yang tadinya senyap sampai Dia gelap ingin jadi menyeberang luas ke terang. gunung yang Berjalan sebelahnya. kokoh cahaya bendera, Tapi lihat ini kesombongan, kalau awal tidak kehancuran, punya semangat tidak mungkin bisa sampai. Tapi bagaimana mereka caranya bisa sampai ke gunung seberang? Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Lihat usaha mereka. Mereka bilang, Tekadku takkan hilang. Ikut semua. jalanku masih panjang, Ikut keluarkan suaranya. akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, Tekadku takkan hilang,
jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit Kita kelabu. lihat lagi. Tak selamanya Dia nasib punya mengaku. ide, punya Ubah kemauan. situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi Lihat, ini melangkah kerja ke keras depan mereka. berubah. Tidak mudah beratap, Ini saya perbuatan tahu yang susah. luar biasa. Selama tekad membaca Kalau harapan kita takkan mungkin musnah. sudah Dan melihat coba di sana lagi, jadi jurang, bangkit lembah, lagi. mungkin kita Dalam balik pola lagi. pastikan Tapi mereka berganti tidak lagi. berpikir, So bisa-bisa we'll kudu try bisa, pasti over bisa. again and again. Kita lihat But it's usahanya. not good yet, man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, Garis akhir yang ku pandang. Kita lihat. letih kaki melangkah, resah Mereka sudah mulai menemukan apa, sudah hampir sambung. belum terlihat. Ya, ternyata sudah setengahnya. Itu perjuangan luar biasa. Mengusir gelap dari dalam hati. Ya, di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung cita-cita, harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, Ayo ikuti suaranya coba. takkan hilang. Jalanku Ku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. apapun mereka bilang, Suaranya, tekadku takkan hilang. ayo Pak Ketua, biar menyemangati. Garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, Tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, semuanya. Tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, Garis garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Bisa ini? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Lebih keras, 1, 2, 3. Apapun mereka bilang, Tekadku takkan kan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Sekali lagi, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Mau sekali lagi tapi keras, dari awal sedikit ya, tapi dua kali ini aja yang awal ya. Tapi suaranya ingin keluarkan ya, biar sedikit ada semangat, mudah-mudahan hafal. mereka bilang, Tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Keluarkan suaranya. garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir ke Nah ini bisa ditangkap. Pokoknya kita nggak usah peduli omongan orang lain. Coba tur udahlah telulus mah, toh salah kadi tukang macul. Biarkan saja. Kita punya cita-cita sendiri, ya. Yang keduanya disiplin. Di Persimbal tak ada keberhasilan tanpa disiplin. Betul? Betul? Itu tadi belajarnya 1 menit, buka YouTube-nya 10 menit. Mata tugasnya ditagihannya ku guru, betul? Terasa stres na guru eta mah urang santai we mukaan YouTube jeung main game. Nah, al waktu kasayf
Ilam takto koto aka. Waktu itu laksana pedang. Jika engkau tidak mematahkannya maka engkau yang akan dipatahkan oleh waktu. Jadi kita itu akan tersendirinya tersisih dengan perkembangan waktu itu karena kita tidak bisa memanfaatkan. Bahkan waktu itu lebih berharga daripada emas. Emas itu hilang bisa dicari, betul? Apalagi emas Jawa, banyak sekali. Tapi kalau waktu yang lewat bisa kembali tidak? Tidak akan pernah. Makanya emas, waktu itu lebih berharga daripada emas. Makanya banyak kita yang tadi setan itu di genggaman kita. Yang paling menggoda adalah apa? HP apa kuotanya 300 giga per bulan. Bagaimana tidak ini ya? Nah, kita lihat sekarang banyak kita suka main game, itu membuang-buang waktu. Betul, Cung nusok main game. Jujur puasa daripada berkurang. Oh, Cung aja nggak usah malu-malu. Kuno ningali batur heula ya. Biasa nah, game mah laki-laki banyak ya. Tapi kalau ibu-ibu apa? Main TikTok. Suka nggak main TikTok? Enggak? Oh enggak ya, alhamdulillah gitu. Ya hati-hati ya, main game itu lupa makan, lupa sholat kadang. Komo notos anteng mah main bola. Isuk teh petemu main deui. Di subuh nepi ka subuh itu teh. Pengalaman. Kita lihat. Ini akibat nih. Lihat efek kecanduan main game. Hati-hati. Kalau kita ingin sukses, kurangi main game. Anak adik Lihat enggak, aja belum, enggak dengar kau dibilang. Enggak tidur. Tapi kalau tidur kan Kak Didik perhatiin kakinya udah mulai Gak bisa goyang-goyang. diam itu tangannya. Tangan goyang-goyang. Itu enggak sih, tapi kaki goyang-goyang, mendung goyang. Belum berat lagi inilah. Ya, dia. Inilah dia. Makanya kurangi kalian, stop. Seperlunya saja, hanya sebatas hiburan sesaat. Bukan Lu menjadi kebiasaan. Kalau kupeh apa? Lalunya udah bilang enggak mau lagi ya. Maka bayang ya lamun Mang Hakim kikian mungkin. Ini bukan yang rugi itu bukan hanya kita, orang tua pun merasa malu yang terjadi seperti ini. Lihat aja. Ini barorah main game, kita yang biasa pakai motor gigi, pakai gigi ya, ketika pakai metik teh itu teh kadang-kadang ngerem tehnya, kadang gitu ya. Nah, itu aja yang sederhananya gitu. Apalagi nih main game 12 jam sehari. Kadang lupa, itu teh banyak yang terjadi sampai demikian. Yang kedua, musim TikTok, hati-hati. TikTok bisa bermanfaat, bisa sebetulnya. Makanya itu setan di tangan gang dicekek, setan teh arek dimanfaatkan gitu. Kita manfaatkan. Ada ini. Lihat berikutnya. Ini korban TikTok nih. Disebut penyakitnya TikTok syndrome. Nama saya Tika, 18 tahun, dan saya memiliki TikTok syndrome. Pada awalnya, saya bermain TikTok itu cuma buat senang-senang doang. Tapi lama-kelamaan, ada yang aneh. Saya seperti tidak bisa mengontrol tubuh saya. Dan ternyata setelah saya cek, saya terkena TikTok syndrome. Pada awalnya sih, saya merasa kesulitan karena setiap saya melakukan sesuatu, saya tidak bisa mengontrolnya dengan baik dan benar. Terutama pada saat saya tidur dan saya harus minum obat 2 kali sehari untuk meditasi agar tubuh saya tidak bergerak-gerak. Tapi lama-lama mulai terbiasa dan sudah mulai bisa menerima diri saya lagi. Saya sudah mulai terbiasa karena saya sering minum obat dengan rutin, dan dokter juga menyarankan untuk mengurangi waktu saya dalam bermain TikTok. Ya, seperti itulah. Kuma coba lu gitu, itu ada jidan, keren makan. Bagaimana kalau tadi? Itu memang yang tadi saja. Itu memang bisa terjadi kalau tergantung kebiasaan kita gitu. Coba kalau ada kebiasaan misal kita pakai mobil ya, yang biasa pakai gigi,
pas teh pakai Matic. Kadang bisa begitu, tergantung kebiasaan. Apalagi yang setiap hari acting saja bikin TikTok, bisa seperti itu. Jadi, naudzubillah. Game, kalau kita ingin sukses, tadi kurangi ini 2 hal diantaranya. Karena HP kita ada di genggaman kita. Ini ada cara melawan malas. Cara orang Jepang melawan malas. Ada yang tahu rumusnya? Ini prinsip Kaizen. Kai itu prinsip 1 menit. Kai itu artinya perubahan. Zen artinya baik. Jadi berubah 1 menit. Begini caranya. Prinsip Kaizen ini dipakai oleh orang Jepang untuk mengatasi masalah malas. Misal kita teh setiap hari malas baca. 1 menit saja setiap jam segini. Baca 1 menit. Lama kelamaan minimal kita 5 menit, 10 menit. Hari udah seru mah gening, 1 jam we. Coba ketika kita misal mau push up nih. Mau six-pack badan, mau push up, 1 menit coba, 1 menit. Pokoknya saya masakin sabisa-bisa kudu bisa 1 menit mah prinsip ini. Coba paksakan 1 menit, lama kelamaan, betah akhirnya bisa 5 menit, 10 menit kebiasaan sehari-hari. Contoh misal kita setiap hari tilawah, cukup 1 menit. Enggak lama-lama 1 menit, pas ditinggali, gini ternyata tamat seperti kagok akhirnya bisa 1,5 jam. Jadi ini coba bisa diterapkan. Kebiasaan kita saja misal sebelum apapun, misal sebelum pulang sebelum berangkat kerja ataupun sekolah, saya nyuci piringnya kok cuma 1 menit. Bekas kita aja tanggung jawab. Kan tidak berat, akan nyampe 1 menit enggak? Tapi lama kelamaan kita punya tanggung jawab, karunya ibu bisa capek numpuk, akhirnya kita bereskan. Itu awalnya dari 1 menit. Coba ini bisa dibuktikan. Jadi perubahan 1 menit lebih baik. Main game 1 menit, bukan ke sana. Hari peknya seru, jadi sabaraha 1 jam. Ingat, Kaizen itu perubahan ke arah kebaikan. Rutin 1 menit main TikTok can beres-beres sotingna. Pada yang terjadi 1 jam. Hati-hati, bukan ini perubahan 1 menit. Kita biasakan baca 1 menit, pokoknya beres-beres sila 1 menit. Itu silaturahim 1 menit, nggak apa-apa. Itu kita pakai ini untuk melawan rasa malas. Berikutnya, lalu dari mana mulainya? Kan kita ingin menjadi diri sendiri yang hebat luar biasa. Harus dari mana mulainya? Kita kunci kerja keras sudah punya, kunci Kaizen tadi sudah punya, disiplin sudah punya. Berarti kan ada yang kelewat ini ya perasaan. Nah, sebelum ke sini, nah ini dalam yang tadi betul, ini dalam masalah waktu. Begini, disiplin waktu. Betul-betul waktu yang banyak terbuang. Terasa kalau sudah main HP, betul waktu yang terbuang. Tidak terasa pokoknya sudah main HP. Apalagi nongan status orang lain, buka orang lain sedang apa, Facebook dan lain sebagainya. Kita teh ngapain ya? Padahal mah tadi teh keur tugas kayak can beres balik deui ternyata aya kadang seperti itu. Makanya manfaatkan waktu yang tadi sebaik mungkin. Ini. Jadi ada kuncinya begini. Dalam memanfaatkan waktu. Kalau waktu bermanfaat, insya Allah hati akan terawat. Betul? Bicara akan lebih tepat. Pikiran terpusat, insya Allah di akhirat mendapat nikmat. Beda kalau waktu kosong, paling kerjaan naon? Nongkrong, bengong, ngorong. Tapi kalau waktu terisi, bicara pasti, tidak akan banyak basa-basi. Pikiran akan konsentrasi, hati akan suci, insya Allah di akhirat dapat ridho ilahi. Makanya yang tadi, waktu dirawat. Walaupun wajah berjerawat, insya Allah gak terlalu mikirin ahwat. Tos ayak jodoh nama, tenang. Ya kita lanjut dari awal mulainya, kita dari mana? Ini yang mulainya kita dari mana tadi? Dari mana mulainya? Kita lihat. Jika kau ingin memperbaiki hidup, namun bingung harus mulai dari mana? Mulainya dengan memperbaiki sholat. Nomor 1, sholat perbaiki dulu. Sok malas horeamnya dingkengke sholat teh. Betul?
Apalagi kalau perempuan di nanti sholat teh, kalau head itu jadi dosa. Padahal waktu adzan sudah tiba, udah head, akhirnya nggak sholat. Dosa besar itu. Makanya kalau perempuan itu pas adzan jangan tunggu lama, cepat sholat. Ya, ini mulainya dari sholat. Pokoknya lihat, perbaiki sholatmu agar Allah perbaiki hidupmu. Itu kan sudah jelas janji Allah. Kalau janji Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wassalah. Dari minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Intinya betul itu jaminan dari Allah. Bahkan pernah simkuring mah sholat ya, lengit kunci, bingung udah nggak ketemu. Sholat jadinya 2 rakaat. Mudah-mudahan dapat ilham gitu. Udah sholat ya, assalamualaikum. Asahayamu ka loker dibuka loker. Kunci kok ya di dia. Perasaan antara nyimpen di dia. Itu kadang-kala seperti itu. Tapi segala sesuatu kita punya keinginan sholat istikharah. Punya pilihan itu jadi presiden atau jadi sekjen PBB. Sholat istikharah, nanti akan ada petunjuk. Ya. Jadi kuncinya dari sholat. Lihat indahnya sholat. Sujud itu indah, kamu berbisik di muka bumi, tapi dia terdengar di langit. Itu kan? Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pengusaha yang sukses. Allah kabul doanya, langsung dikabul oleh Allah sampai ke langit. Ya Allah, aku ingin masuk ke universitas. Kemana yang diinginkan sekarang? Ada yang mau kuliah? Ada? Siapa? Sekarang mau kemana? Brawijaya. Brawijaya. Berbisik ketika sujud, Allah kabul. Perbaiki dulu sholat. Jangan pernah berhenti. Ya. Nah, makanya sebagai ini yang tadi dari awal sampai akhir kuncinya apa? Kerja keras, disiplin, jangan pernah menyerah. Tapi ingat, mulainya dari sholat. Jadi kuncinya ini tetap apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Kita rame-rame sekali terakhir ya, ini penutupan. Suaranya keluarkan biar lebih semangat. Berdiri semuanya. Berdiri. Tekadku takkan hilang, Jalanku masih panjang. Ikut semuanya. yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ikut semuanya biar lebih semangat. Mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. lebih semangat suaranya, Masih panjang, garis akhir yang lebih keras suaranya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Suaranya kurang keras, sebentar lagi buka puasa. jalanku masih panjang, garis akhir yang ku Ayo sebentar lagi puasa lebih keras. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Mayan, ini season terakhir. Nah, intinya
Terakhir, kun, kun. Jadilah dirimu sendiri. Kau tidak harus bangga dengan orang di sekeliling kita, tapi bangga dengan diri sendiri, berusaha untuk mencapai itu. Apapun mereka bilang, siap, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, cek. Aduh gimana nih ya, apapun nih tadi apa coba? Ini bagus sekali nih Pak Ustadz, apapun mereka bilang tekadku takkan hilang ya. Jalanku masih panjang, terus apa lagi? Garis akhir yang kupandang. Ini langsung berhubungan dengan tadi yang disampaikan. Orang bilang bisa mengatakan bahwa kamu tuh tidak akan berhasil, bahwa kamu itu tidak pinter, bahwa kamu tuh nggak jago A, B, C. Tetapi tekadnya nggak boleh hilang, bahwa kita bisa membuktikan itu dengan apa tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz. Yang pertama adalah bekerja keras dulu Pak Ustadz ya. Bekerja keras, kemudian setelah bekerja keras kita berusaha, kemudian kita menegakkan disiplin. Nah semuanya kita mengatakan bahwa kita tidak pernah menyerah atau never give up. Nah itu keren sekali. Pak Ustadz, ini anak-anak remaja ini kelihatannya memang tadi ya mencari tokoh idola sehingga sehingga timbullah menjadi dirinya sendiri. Nah sebenarnya tadi dikatakan tokoh idola, ini agak bahaya ini. Betul kalau tokoh idolanya yang dicari adalah tokoh-tokoh yang baik. Begitu ketemu tokoh-tokoh idolanya yang mohon maaf ya ada gamesnya, itu namanya apa sih? Namanya apa sih kalian tahu nggak? Yang sampai kalau misalnya WA picture-nya diganti dengan orang itu. Dia bukan menjadi namanya tapi menjadi nama orang lain. Apa nama gamenya? Itu lagi banyak sekali itu nama gamenya. Apa itu namanya? RP, role play Pak Ustadz. Saya tidak tahu. Nah itu dia, kalau saya tahu Pak Ustadz, role play betul. Berarti nanti main game dulu ya. Jadi di role play ini Pak Ustadz ini lagi booming nih di anak-anak ini, mungkin pemirsa semuanya anak-anak juga mungkin tahu ya. Kalian mungkin sudah melewati batas, tapi anak-anak SMP, SMA itu namanya role play Pak Ustadz. Ini sebenarnya sama dengan pencarian tokoh sehingga menjadi diri sendiri. Nah yang ditakutkan, dikhawatirkan, yang tokoh idolanya itu adalah bukan tokoh-tokoh yang baik, tapi tokoh-tokoh yang tidak baik sehingga ditiru semuanya Pak Ustadz. Yeah. Ditiru tingkah lakunya, misalnya yang tadi yang yang kurang baik lah, banyak lah mungkin kalian tahu ya, ditiru karena dia ingin menjadi tokoh idolanya. Nah, ini sebenarnya proses memang alamiah, ini memang betul, ya? Ini proses yang terjadi. Alhamdulillah. Azan? Pak Ustadz kita tunda untuk sesi berikutnya kayaknya ya. Kelihatannya nih anak-anakku sekalian, waduh ini Karang Taruna dan juga santriawan, santriwati, kemudian semuanya ini kelihatannya azan telah berkumandang. Ya alhamdulillah ya. Ini alhamdulillahirabbil alamin, mangga sambil berbuka ini, sambil silahkan untuk berbuka. Inilah nikmatnya. Ya. Nikmatnya Allah berikan kepada kita saat berbuka diantaranya ya. Betul, luar biasa ya. Kebahagiaannya tidak mendengar azan tuh dinanti gitu ya. Nah ini Allahu Akbar, Masya Allah. Silahkan kami persilahkan. Kita buka dulu ya, kita buka. Aduh hatur nuhun. Menjantan ararisin ya. Mangga silahkan kita berbuka. Kita tutup doa aja ya, kita tutup doa saja ya Pak. Ini Pak sambil doa bersama ya. Kita doa bersama ya. Mangga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mari kita buka bersama-sama. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizki abdu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dari saya pribadi terima kasih, mohon maaf juga atas kekurangan, tapi alhamdulillah kalau lihat waktu ya pas pisan gitu ya. Gitu. Iya Pak Ustadz, pas sekali. Sekali lagi anak-anakku sekalian semuanya, pemirsa yang ada di luar sana maupun yang di dalam studio ini, teriring dengan azan berkumandang maka kegiatan kita berakhir. Ngabuburit kita berakhir, tapi jangan lupa bahwa kita akan ketemu lagi Pak Ustadz di sesi berikutnya ya, insya Allah ya, mudah-mudahan kita ketemu waktunya, ketemu umurnya, ketemu pas gitu ya, kita klop. Sekali lagi selamat menikmati hidangan berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Yes.
Ini sudah ada Bu, ini. Baik rekan-rekan, alhamdulillah pelaksanaan kegiatan ngobrol bareng santai hari ini udah dilaksanakan. Rekan-rekan, insya Allah masih ingin lagi minggu depan, ya minggu depan nanti gini. Insya Allah minggu depan kita laksanakan dengan persiapan yang matang dan rekan-rekan pun bisa ikut terlibat. Jadi ini acara kita untuk kita. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita jadwalkan hari Sabtu depan, kita persiapan yang matang, kita rencanakan mudah-mudahan kegiatan ini dihadiri lebih banyak lagi dibandingkan rekan-rekan ini. Jadi teman-teman yang belum hadir dalam kesempatan hari ini mohon diajak untuk hadir minggu depan dan yang tadi kita bersama-sama menyiapkan dari kita untuk kita ya, itu ya rekan-rekan. Kita yang bantu makan. Tapi alhamdulillah di pojok ayamnya di sini tadi. Sudah berarti sudah 11 tahun. Ya, baik sambil menikmati takjil buka puasa untuk khusus Karang Taruna. Nanti habis Isya kita kumpul lagi ya. Kita kumpul dulu habis Isya. Habis Isya boleh? Atau mau ada acara? Ada kegiatan habis tarawih? Oke. Nggak ada, oke sebagian. Nggak apa-apa, sebagian nanti kita kumpul untuk membicarakan hal-hal yang berikutnya ya, jadi kita bicarakan lebih matang. Yang mendesak-mendesak kita bahas, kira-kira apa prioritas kita dan kita bahas bersama, diskusikan. Ini tidak dibereskan nggak apa-apa, nggak usah diberesin. Nanti kesini lagi habis taraweh, nanti habis kita diskusi kita beberes begitu ya. Jadi sekarang kan maghrib nih, kita pulang dulu, sholat dulu, maghrib dulu, isya, taraweh, habis taraweh kumpul lagi di sini, oke? Siap.